Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Financial Forecasting and Planning. Sebelum memasuki penjelasan mendalam mengenai Financial Forecasting and Planning, saya akan menjelaskan terlebih dahulu overview dari Financial Planning. Sesuai dengan namanya yaitu Financial Planning atau perencanaan keuangan memiliki tujuan untuk mengestimasi kebutuhan keuangan masa yang akan datang sebuah perusahaan. Keuntungan dari sebuah perusahaan yang memiliki perencanaan keuangan adalah setidaknya mereka sudah memiliki base plan atau rencana dasar yang konsisten dengan tujuan dari perusahaan mereka. Nah, biasanya sebagian perusahaan ini menggunakan 3 jenis perencanaan. Yang pertama ada strategic planning, long-term financial planning, dan yang terakhir adalah short-term financial planning. Apa itu strategic planning? Jadi strategic planning ini adalah bagaimana perusahaan merencanakan untuk menghasilkan uang di masa yang akan datang. Yang kedua adalah long-term financial plan, yaitu perencanaan keuangan yang mengacu pada periode 3 hingga 5 tahun dan berkaitan dengan estimasi laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Dan yang terakhir adalah short-term financial plan, yaitu perencanaan keuangan yang rentang periodenya hanya 1 tahun atau kurang dan penggambarannya yang sangat detail dalam mengantisipasi arus kas perusahaan. Ya, lalu kita akan menjelaskan poin kedua yaitu long term financial plan. Dalam mengembangkan rencana keuangan jangka panjang, kita memerlukan 3 langkah dasar. Yang pertama, membuat perakiraan penjualan. Perakiraan penjualan umumnya didasarkan pada tren penjualan masa lalu dan pengaruh segala bentuk pengantisipasian kejadian-kejadian yang mungkin berdampak besar pada tren tersebut. Lalu step kedua, menyiapkan proforma financial statement. Laporan keuangan ini membantu memperkirakan kebutuhan aset perusahaan untuk mendukung perakiraan pendapatan. Teknik yang paling umum adalah percent of sales method yang menyajikan expense, aset, dan liabilities pada periode yang akan datang dalam bentuk persentase penjualan. Langkah 3, mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan laporan keuangan perma, maka kita dapat menentukan kebutuhan arus kas perusahaan. Dalam ikhtisar perakiraan keuangan Ziegen, kita dapat menentukan discretionary financing needs, yaitu pro forma total aset dikurang akun payable dikurang accrued expense dikurang notes payable dikurang long term debt dikurang common equity, maka akan mendapatkan discretionary financing needs. Setelah kita mempelajari mengenai strategic planning yang merupakan panduan dari seluruh planning lainnya, juga mengenai long-term financial planning yang berkaitan dengan estimasi laporan laba rugi dan neraca dengan periode 3-5 tahun, berikutnya kita akan membahas mengenai short-term financial planning. Mengembangkan short-term financial planning merupakan rencana keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk cash budget, berisi hak-hak detail dalam penerimaan dan pengeluaran kas dengan periode kurang atau sama dengan 1 tahun. Elemen-elemen utama dari short-term financial planning adalah yang pertama cash receive atau penerimaan kas, yang kedua cash disbursement atau pembelanjaan kas, yang ketiga adalah net change in cash atau perubahan kas bersih, yang terakhir adalah new financing needed atau kebutuhan keuangan baru perusahaan. Cash budget merupakan alat yang bermanfaat untuk memprediksi jumlah dan waktu kebutuhan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian cash budget juga bermanfaat untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan. Demikian telah kita bahas sekilas tentang 3 jenis planning untuk mengestimasikan kebutuhan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. Berikutnya kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan financial forecasting and planning. Baik, di sini kita akan membahas problem 17.1, yaitu milik dari Zapatera Enterprises. Di sini data-data semua sudah diketahui dan balance sheet di tahun 2016 juga sudah diketahui. Langsung kita masukkan ke tabelnya. Net income di tahun 2017 kita ekspektasikan sebesar
$2 juta dan sales di tahun 2016 sebesar $12 juta dan project sales di tahun 2017 diekspektasikan sebesar $15 juta dan dividennya 0 karena tidak diketahui di soal. Kemudian balance sheet di tahun 2016 kita isi semua dari current asset sampai return earning-nya, common equity, sehingga menghasilkan total liabilities dan owner equity sebesar 9 juta dan total asetnya 9 juta sehingga balance. Kemudian persen of sale-nya sudah diketahui juga, yaitu sebesar 25% untuk current asset, 50% untuk net fixed asset, terus 25% untuk account payable. Ini dihitung dengan cara masing-masing akun tadi dibandingkan dengan sales di tahun 2016, yaitu sebesar $12 juta sehingga menghasilkan present of sale-nya sebesar ini. Kemudian project value-nya di tahun 2017 kita hitung dari perkalian antara balance sheet di tahun 2016 dikali present of sale-nya, sehingga menghasilkan seperti ini dan diketahui dan dihasilkan total aset sebesar 11,250 juta. Kemudian yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah return earning dari next year-nya, yaitu di tahun 2017 berapa? Yaitu sebesar $3,2 juta. Ini berasal dari return earning di tahun 2016 sebesar $1,2 juta. Kemudian ditambah dengan net income di tahun 2017 ekspektasinya sebesar 2 juta dan dikurangi dividennya. Karena dividennya 0 sehingga hasilnya $3,2 juta. Kemudian yang ditanyakan lagi yaitu total financial requirements, yaitu total aset di tahun 2017 project value-nya, yaitu sebesar $11.250.000 sehingga dari 3.750 dan 7,5 juta dolar hasil dari perkalian present of sale-nya tadi. Terus kemudian DFN-nya yaitu sebesar minus 500. Hal ini dihitung dari proforma total aset dikurangi account payable, dikurangi long term debt, dan dikurangi common stock, dikurangi paid in capital, dikurangi return earning di tahun 2017 ini atau project value-nya, sehingga dihasilkan minus $500, sehingga perusahaan menambahkan uang sebesar $500 ke perusahaan. Sekian, terima kasih. Problem 17.4, kita diminta untuk membuat balance sheet Mendoza Distributor. Yang pertama, kita telah mengetahui data-data pada soal. Kemudian kita isikan pada tabel. Yang pertama, total aset turnover-nya 2, kemudian average collection periodenya 9, fixed asset 5, inventory turnover 3, current ratio-nya 2, sales-nya 4 juta, kemudian cost of goods sold-nya 75% dari sales dan ketemu 3 juta, kemudian debt ratio-nya 50%. Setelah kita dapatkan data, kita akan mencari hasilnya. Yang pertama, total aset ketemu 2 juta dari sales per total asset turnover. Kemudian fixed asset-nya 800.000 dari sales per fixed asset turnover. Kemudian ini 1.200.000 dari cash plus account receivable plus inventory sama dengan total aset dikurangi fixed asset. Kemudian account receivable-nya 98.630, kemudian inventory-nya 1 juta, kemudian cash 101.370, kemudian current liabilities-nya 600.000, kemudian long term debt-nya 400.000, kemudian common stock plus retained earning-nya 1 juta. Setelah kita menemukan hasilnya, kita masukkan pada tabel. Yang pertama, cash. Kita telah menemukan cash-nya 101.370, kemudian inventory-nya 1 juta, kemudian account receivable-nya 98.630, net fixed asset 800.000, dan total asetnya 2 juta dari hasil penambahannya ini. Kemudian liabilities and owner equity.
Yang pertama, current liabilities-nya 600.000, kemudian long term debt-nya 400.000, kemudian common stock plus retained earning-nya 1 juta, dan total liabilities and owner equity-nya 2 juta hasil dari penambahannya ini.